Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Ternyata mereka-mereka ini bukan saja melakukan aksi penolakan ataupun pelarangan pembangunan gereja, atau seperti yang sudah kesekian kali terjadi mengenai adanya pelarangan ibadah, hingga pada aksi-aksi pemubaran kegiatan peribadatan Kristen. Nah, ternyata dalam sebuah postingan dari Mas Permadi Arya, justru lagi-lagi terjadi tindakan yang seharusnya tidak perlu terjadi, yaitu adanya juga penolakan terhadap pembangunan sekolah Kristen. Nah teman-teman, ini bukan lagi gereja yang dilarang, bukan juga kegiatan peribadatannya, tetapi sekolah Kristen. Sekarang mari kita melihat bersama-sama. Dalam narasinya Mas Permadi Arya menyampaikan, demo warga intoleran kota Parepare Sulsel siang ini Jumat 9 Mei 2025, berarti beberapa hari yang lalu, demo menolak sekolah Kristen. Jadi aksinya itu adalah menolak sekolah Kristen, padahal yang ngirim anak pintar wakil bangsa ke Olimpiade rata-rata dari sekolah Kristen, terutama Olimpiade Matematika. Ini disampaikan oleh Mas Permadi Arya sebagai penekanan dari narasi yang disampaikannya perihal adanya aksi yang menolak rencana pembangunan sekolah Kristen. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, juga dalam postingan Mas Permadi Arya ini, seperti yang ada di layar teman-teman Bapak Ibu sekalian, di sini jelas ya, ada dua orang yang memegang spanduk, dan di dalam spanduk itu ada sebuah tulisan yang menarasikan warga menolak, ya, 3 tanda seru pembangunan sekolah Kristen Gamaliel, katanya di situ cacat prosedur. Ini kejadiannya Jumat 9 Mei 2025 kota Parepare. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, memang hal-hal seperti ini pada akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan. Apa sulitnya, apa susahnya membiarkan saudara-saudari yang di sana, yang memang mungkin dari segi pendanaan mereka sudah cukup, mereka sudah mampu, sehingga kemudian berencana untuk mendirikan sebuah sekolah yang mana ciri khas dari sekolah itu adalah sekolah Kristen. Apa sulit dan susahnya? Kalaupun misalnya dikatakan bahwa di lingkungan sini bukan hanya orang-orang yang beragama Kristen saja yang ada, ya tidak apa-apa. Kalau memang kemudian pada akhirnya ada pihak-pihak yang tidak kemudian mau menyekolahkan anaknya karena sekolah itu adalah sekolah Kristen, ya nggak usah sekolah di situ. Tetapi kemudian kan tidak boleh melakukan tindakan pelarangan ataupun penolakan karena itu labelnya adalah sekolah Kristen. Biarkan masing-masing orang pada akhirnya membuat pilihan. Kalau memang di situ bukan hanya warga yang beragama Kristen, tetapi juga ada penganut agama lain ataupun ada pemeluk agama lain, ya itu biasa saja, tidak ada yang perlu dipersoalkan di situ. Tetapi biarkan kemudian pada akhirnya mereka-mereka yang beragama Kristen, yang nantinya pada akhirnya sangat mungkin akan memilih tempat itu sebagai tempat untuk anak-anak mereka belajar di sekolah. Nah karena itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini memang sudah sangat memprihatinkan ya. Perihal tindakan-tindakan intoleransi ini ternyata bukan lagi terbatas pada ruang lingkup aktivitas keagamaan dalam pengertian gereja dan juga kegiatan peribadatan, tetapi ini sudah pada aksi melarang rencana pembangunan sekolah. Padahal pada dasarnya sekolah ini kan menjadi wadah untuk mencerdaskan generasi bangsa, menjadi tempat untuk ya membuat generasi bangsa ini bisa bersaing bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga kalau bisa di tingkat internasional, di tingkat dunia, di tingkat global. Tapi apa yang terjadi? Ditolak kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Kira-kira apa dasarnya? Katanya sih di situ narasi yang disampaikannya adalah adanya cacat prosedur. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, apakah kemudian kalau hal itu dikatakan ada cacat prosedur maka bisa menjadi sebuah alasan untuk menolak dan tidak setuju? Tentu saja nggak bisa. Kalau misalnya itu dipandang cacat prosedur, maka yang punya kewenangan untuk menghentikan pembangunan itu adalah pihak yang punya otoritas, pihak yang kemudian punya kewenangan untuk menghentikan bahwa ini tidak sesuai dengan prosedurnya. Namun demikian pun ya, pihak yang dianggap cacat prosedurnya ini juga punya hak untuk diberi kesempatan agar bisa memperbaiki kira-kira bagian mana saja yang secara administratif ataupun hal-hal lainnya mengenai ini tidak benar, ini kurang, ini salah, perlu diperbaiki. Tidak bisa langsung dihentikan seperti ini teman-teman. Ini opini saya pribadi ya. Tapi kan ini dilakukan oleh warga. Nah jauh lebih tidak masuk akal lagi. Hak warga apa? Haknya yang paling dasar dan diterima oleh hati nurani yang bersih. Mengapa saya menggunakan istilah hati nurani yang bersih teman-teman dan Bapak Ibu? Karena kalau hati nurani kita tidak bersih,
Mau benar pun pasti akan ditolak. Mau lengkap pun administrasinya, prosesnya semuanya benar, kalau memang hati nurani ini tidak bersih dan tujuannya memang tidak untuk mau ada pendirian sekolah di situ, pasti juga akan ditolak. Karena itu penting sekali hati nuraninya bersih atau tidak. Nah, karena itu Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya tidak bermaksud ya ngejudge mereka apakah hati nurani mereka seperti apa. Saya tidak tahu hati nurani mereka seperti apa. Tapi yang pasti tindakan intoleran seperti ini yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya adalah sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi di bangsa kita di Indonesia ini, karena bangsa dan negara Indonesia adalah bangsa dan negara yang beragama, dan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita, hal beragama itulah kebebasan dan hak yang melekat pada tiap-tiap warga negara Indonesia juga diamanatkan, diperintahkan, dimandatkan oleh Pancasila pada silanya yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita berharap agar hal ini mendapatkan atensi dari pemerintah. Dalam postingannya, Mas Permadi Arya menyampaikan kepada Pak Wapres Gibran Rakabuming, maaf ya, juga di sini disampaikan oleh Mas Permadi Arya, suaranya dalam video ini katanya di mute kawan-kawannya, tidak dikasih suara karena menurut Mas Permadi Arya takut nanti ketularan. Ya ini dia ya kata yang dipakai oleh Mas Permadi Arya, dengar orasi mereka katanya. Nah itu dia teman-teman ya. Nah, postingan dari Mas Permadi Arya memang sudah memunculkan beragam reaksi, banyak sekali komentar teman-teman ya. Tentu saja pada umumnya komentar yang disampaikan pada postingan Mas Permadi Arya ini adalah tidak setuju, ataupun kemudian juga ada yang mengecam bahkan mengenai aksi dari kelompok warga tersebut yang menyatakan mereka tidak setuju perihal adanya pembangunan sekolah Kristen Gamaliel di kota itu. Wah teman-teman, mengherankan sekali ya, bagaimana bisa hal-hal seperti ini kemudian dilarang, padahal jelas sekolah itu memiliki peran yang sangat penting untuk membawa bangsa ini melalui aksi, melalui tindakan mencerdaskan generasi bangsa ke depan. Bagaimana generasi bangsa ke depan akan bisa ya berkontribusi baik, bagaimana generasi mendatang akan bisa punya kompetensi, punya kemampuan ya dapat diandalkan, jikalau kemudian fasilitas pendidikannya, jika kemudian sekolah-sekolahnya tidak mendapatkan kemudahan untuk didirikan, untuk dibangun. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya, bahwa pada dasarnya menurut beliau yang ngirim anak-anak pintar ikut olimpiade terutama seperti matematika rata-rata itu dari sekolah Kristen. Nah, mengenai narasi yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya ini, bagaimana menurut teman-teman dan Bapak Ibu sekalian? Silakan diuraikan ataupun dijelaskan pada kolom komentar yang sudah tersedia. Tetapi di atas semuanya kita berdoa semoga ada solusi yang paling baik dan pemerintah memberi perhatian ataupun atensi yang serius mengenai hal seperti ini.